Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Nur Hasanah NIM T 2019-2147. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai turunnya Al-Quran, yaitu hikmah ketiga dari turunnya Al-Quran, yaitu adalah mempermudah hafalan dan pemahamannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan di tengah umat yang ummi. Umat yang ummi itu adalah umat yang tidak pandai membaca dan menulis. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya adalah, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatannya yang nyata. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 62. Jadi Al-Quran ini memberikan hikmah terbesar untuk umat manusia, yaitu dengan memperkuatnya hafalan kita, menambahkan pemahaman-pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran itu tersendiri. Lalu, hikmah keempat, kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Jadi, Al-Quran juga membahas mengenai hukum-hukum agama Islam, hukum-hukum yang ada di dunia ini. Jadi hukum bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, kemudian ihtiram kepada orang tua, kepada guru dan masyarakat lainnya. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama yang baru ini seandainya Al-Quran tidak menghadapi mereka dengan cara yang bijaksana dan memberikan kepada mereka beberapa obat penawar. Jadi manusia itu tidak mudah percaya kepada sesuatu yang baru, akan tetapi mereka mentelaah terlebih dahulu. Akan tetapi Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran yang begitu dipercaya karena Al-Quran itu memberikan kebenaran, petunjuk yang nyata untuk umat manusia. Kemudian hukum-hukum itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 mengenai khamar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Jadi khamar itu haram, akan tetapi ada manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi Nabi Muhammad tidak memperbolehkan untuk meminum minuman yang khamar, yaitu akan merusak jiwa kita. Kemudian hikmah kelima, bukti yang pasti bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dalam surah Hud ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha teliti. Surah Hud ayat 1. Jadi Al-Quran itu memiliki susunan rapi. Ia tersusun dengan rapi, kemudian
tersambung dengan makna-makna yang begitu mendalam jika kita bisa memahami makna ayat Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran itu begitu mulia di sisi manusia, umat muslim. Kemudian Al-Quran itu sebagai pedoman untuk kita sebagai umat muslim. Karena itu mari kita menjaga, kemudian kita menjaga keihtiraman kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang maha suci, karena Allah yang maha bijaksana, maha meneliti, karena Allah sendirilah yang memberikan ayat-ayat itu untuk kita, untuk pedoman hidup kita. Kemudian selanjutnya pembahasan ini adalah faidah turunnya Quran secara berangsur-angsur dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi turunnya Al-Quran ini adalah semata-mata untuk pedoman petunjuk umat manusia, di mana Al-Quran mengajarkan, memberikan pemahaman mengenai pendidikan, pengajaran kepada umat manusia, umat muslim, kemudian untuk generasi-generasi muslim yang lainnya. Dalam Al-Quran juga membahas mengenai ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu yang ada di semesta alam ini. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki banyak sekali ilmu. Jika kita bisa memahami, mentelaahnya dengan semakin dalam lagi, kita akan memahami bahwasanya Al-Quran itu begitu indah, begitu dalam. Kemudian kita akan lebih mencintai Al-Quran jika kita mentelaah lagi, lebih dalam lagi. Kemudian kita bisa lebih menjaga lagi begitu mulianya Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran juga banyak sekali hikmah turunnya Al-Quran. Salah satunya untuk pengajaran generasi kita, generasi umat muslim, agar bisa menjadi generasi yang lebih baik, yang berakhlak mulia, kemudian bisa menjadi generasi yang pandai seperti para ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah sendiri, bahwasanya beliau-beliau itu adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan kemuliaan, kepandaian, kemudian pengajaran yang begitu istimewa. Mungkin cukup dari saya penjelasan ini. Apabila ada kekurangan pemahaman, kemudian kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.